Perkenalkan, nama saya Ezra Wangke dengan NIM 2001160 dari kelompok 4 Teknik Perminyakan D 2020. Pada saat ini, saya akan mempraktikkan tentang rangkaian RLC. Sebelum kita masuk dalam rangkaian RLC, kita masuk dulu dalam rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik itu adalah susunan dari komponen-komponen listrik yang mana jika disatukan menjadi suatu sistem aliran listrik yang dikenal dengan rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini sendiri banyak sekali memiliki macam-macamnya, baik jika dipisahkan berdasar jenisnya, berdasarkan komponennya maupun fungsinya. Salah satunya adalah rangkaian RLC. Rangkaian RLC ini adalah rangkaian listrik yang tersusun atas resistor, induktor, dan kapasitor baik secara seri maupun paralel. Rangkaian ini dapat dikatakan rangkaian RLC karena sesuai dengan lambang dari masing-masing komponen, yaitu ketahanan atau hambatan R, induktor L, dan kapasitor C. Arus AC pada komponen resistor atau R persamaannya yaitu VR sama dengan IR. Dari persamaan ini kita dapat melihat di mana besar arus yang melalui resistor berbanding lurus dengan besar tegangan yang dihasilkan. Oleh sebab itu, rangkaian ini menunjukkan bahwa jika arus yang masuk besar, maka tegangan yang dihasilkan juga akan bernilai besar. Keadaan demikian, kita bisa katakan bahwa arus dan tegangan sefase. Selanjutnya, arus AC pada induktor. Jika suatu induktor dilalui arus AC besarnya berubah setiap waktu, maka yang dihasilkan tegangan induksi FL, kita dapat menuliskannya seperti berikut. FL sama dengan L kali DL per DT. Arus AC pada kapasitor. Jika kapasitor dialiri oleh arus listrik AC yang besarnya LC, maka akan muncul tegangan yang bernilai FC. Tegangan pada kapasitor semakin lama akan naik, itu kita sebut dengan VT. Penjelasan itu dapat kita tulis secara matematis sebagai berikut. VC sama dengan 1/C integral LC dt. Metode percobaan yang kita lakukan di sini kita menggunakan simulasi PET dan kita menggunakan juga dukungan Java. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu buka file simulasi. Yang kedua, kita buat rangkaian RLC seri seperti pada gambar yang ada di dalam modul. Selanjutnya, kita atur nilai tegangan input dan frekuensi sinyal tegangan input dengan cara kita klik kanan pada sumber tegangan. Kita pastikan nilai hambatan dalam sumber tegangan itu bernilai 0. Lalu kita atur nilai resistansi, induktansi, dan kapasitansi pada rangkaian dengan cara klik kanan pada setiap komponen. Lalu kita perhatikan arus maksimum yang terukur pada ampere meter dan catat arus maksimum yang terukur pada tabel hasil simulasi. Kita ukur nilai tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor dengan menggunakan multimeter. Lalu catat hasilnya pada tabel hasil simulasi. Lalu kita hitung nilai arus maksimum, tegangan resistor, tegangan induktor, dan tegangan kapasitor. Dan yang terakhir, kita bandingkan nilai yang tercantum pada tabel hasil simulasi dan tabel hasil perhitungan. Baik, sekarang kita masuk ke simulasi PET. Pertama-tama kita mengubah tegangan AC-nya sama dengan 1 tegangan. Setelah itu kita sambungkan kabel rangkaian grafik tersebut
ketegangan. Nah, dari ini kita dapat menentukan arus maksimum dan begitu seterusnya pada satuan yang telah ditentukan. Untuk hasil analisis data bisa kita lihat pada laporan yang sudah tercantum di deskripsi. Kita bisa lihat analisis datanya, tabel, dan grafik. Dari hasil praktikum yang dilakukan, dapat diketahui bahwa dari rangkaian tersebut dapat diperoleh nilai reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif dengan menggunakan persamaan seperti yang ada di samping. Dan kesimpulan yang kedua yang kita dapat, dari hasil analisis, perhitungan, serta pengukuran arus dan tegangan komponen resistor, dapat ditentukan satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Dan untuk saran, mungkin untuk praktikum selanjutnya bisa dilakukan praktikum secara langsung menggunakan alat-alat yang nyata agar lebih mudah dipahami jika dipraktikkan secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih.